Halo sahabat Mamia, welcome back to Mamia Daily Channel. Baiklah, sekarang kita mulai lagi video pembelajaran. Kali ini dengan judul jenis-jenis sumber tegangan listrik, dimana yang akan kita pelajari sekarang ini adalah baterai, sel surya, aki, dan genset. Dan untuk sesi pertama ini kita mempelajari baterai dan sel surya dulu, sedangkan untuk aki dan genset itu pada video berikutnya. Baik, sebelum kita mulai video ini, silahkan kamu pencet tombol subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk di like dan share kepada teman-temanmu. Oke, sekarang kita mulai saja dari baterai. Baterai adalah sumber daya paling umum untuk perangkat genggam dasar untuk aplikasi industri skala besar. Baterai dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari satu atau lebih sel elektrokimia yang mampu mengubah energi kimia yang tersimpan menjadi energi listrik. Komponen baterai. Baterai adalah perangkat yang terdiri dari berbagai sel volta. Setiap sel volta terdiri dari dua sel yang dihubungkan secara seri oleh elektrolit yang memegang anion dan cation. Satu setengah sel meliputi elektrolit dan elektroda tempat anion bergerak, yaitu anoda dan elektroda negatif. Sedangkan setengah sel lainnya meliputi elektrolit dan elektroda tempat cation bergerak, yaitu katoda atau elektroda positif. Berikut adalah komponen dari baterai. Kalian bisa lihat sendiri. Setiap setengah sel memiliki gaya gerak listrik atau GGL. Ditentukan oleh kapasitasnya untuk menggerakkan arus listrik dari bagian dalam ke bagian luar sel. GGL bersih dari sel adalah perbedaan antara GGL setengah selnya. Jenis-jenis baterai. 1. Baterai primer. Seperti namanya, baterai ini dimaksudkan untuk penggunaan tunggal. Setelah baterai ini digunakan, mereka tidak dapat diisi ulang karena perangkat tidak mudah reversible dan bahan aktif tidak dapat kembali ke bentuk aslinya. Beberapa contoh untuk baterai sekali pakai adalah baterai AA, AAA atau 3A normal yang kami gunakan di jam dinding, remote televisi, dan lain-lain. Nama lain untuk baterai ini adalah baterai sekali pakai. Yang kedua adalah baterai sekunder. Baterai sekunder juga disebut sebagai baterai isi ulang. Baterai ini dapat digunakan dan mengisi ulang secara bersamaan. Mereka biasanya dirakit dengan bahan aktif dengan aktif dalam keadaan habis. Baterai isi ulang diisi ulang dengan mengalirkan arus listrik yang membalikkan reaksi kimia yang terjadi selama pelepasan. Beberapa contoh untuk baterai isi ulang ini adalah baterai yang digunakan di ponsel, pemutar MP3, dan lain-lain. Perangkat seperti alat bantu dengar dan jam tangan menggunakan sel miniatur dan di tempat-tempat seperti pertukaran telepon atau pusat data komputer. Baterai yang lebih besar digunakan. Jenis-jenis baterai sekunder. 1. Baterai SMF atau Silk Maintenance Free Battery. Baterai SMF adalah baterai bebas perawatan tersegel yang dirancang untuk menawarkan daya perawatan yang andal, konsisten, dan rendah untuk aplikasi UPS. Baterai ini dapat dikenakan aplikasi siklus dalam dan perawatan minimum di daerah pedesaan dan defisit daya. Baterai ini tersedia dari 12 volt. Yang kedua adalah baterai lithium atau baterai Li. Kita semua menggunakannya dalam perangkat portable seperti ponsel, laptop, atau alat listrik.
Baterai lithium telah menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam daya portable dalam dekade terakhir. Dengan penggunaan baterai lithium, kita dapat beralih dari ponsel hitam putih ke ponsel berwarna dengan fitur tambahan seperti GPS, peringatan email, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah baterai nikel cadmium atau NECD. Baterai nikel cadmium memiliki keuntungan diisi ulang berkali-kali dan memiliki potensi yang relatif konstan selama pemakaian dan memiliki lebih banyak kapasitas listrik dan fisik. Baterai ini menggunakan oksida nikel untuk katoda senyawa kadmium untuk larutan anoda dan kalium hidroksida sebagai elektrolitnya. 4. Baterai asam timbal atau baterai lead acid. Baterai lead acid banyak digunakan di mobil, inverter, sistem cadangan daya, dan lain-lain. Tidak seperti baterai tubular dan bebas perawatan, baterai lead acid membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang tepat untuk memperpanjang masa pakainya. Baterai asam timbal terdiri dari serangkaian plat yang terus direndam dalam larutan asam sulfat. Plat memiliki kisi-kisi di mana bahan aktif terpasang. Plat dibagi menjadi plat positif dan negatif. Plat positif menahan timbal murni sebagai bahan aktif, sedangkan timbal oksida melekat pada plat negatif. Baterai lithium ion atau baterai Li-ion. Baterai lithium ion sekarang populer di sebagian besar perangkat portable elektronik seperti ponsel, laptop, kamera digital, dan lain-lain karena efisiensinya yang tahan lama. Ini adalah baterai isi ulang yang paling populer dengan keunggulan seperti kepadatan energi terbaik, kehilangan muatan yang dapat diabaikan, dan tidak ada efek memori. Baterai Li-ion menggunakan ion lithium sebagai pembawa muatan yang bergerak dari elektroda negatif ke elektroda positif selama pelepasan dan kembali saat pengisian. Selama pengisian, arus eksternal dari pengisi daya memberikan tegangan berlebih daripada baterai. Lithium murni bereaksi dengan air dengan kuat untuk membentuk lithium hidroksida dan ion hidrogen. Jadi, elektrolit yang digunakan adalah pelarut organik yang tidak berair. Peran elektrokimia dari muatan elektroda antara anoda dan katoda tergantung pada arah aliran arus. Kelebihan dari baterai lithium ion. Salah satunya adalah ringan dibandingkan dengan baterai lain dan ukuran yang sama. Tersedia dalam berbagai bentuk termasuk bentuk datar, tegangan sirkuit terbuka tinggi dan meningkatkan transfer daya pada arus rendah, kurangnya efek memori, tingkat debit diri sangat rendah 5-10% per bulan, debit diri sekitar 30% pada baterai NECD dan NiMH. Baterai ramah lingkungan tanpa logam lithium bebas. Sedangkan kekurangan dari baterai lithium ion adalah yang pertama, endapan di dalam elektrolit dari waktu ke waktu akan menghambat aliran muatan. Yang kedua, pengisian daya tinggi dan suhu tinggi dapat menyebabkan hilangnya kapasitas. Yang ketiga, ketika terlalu panas, baterai ini dapat mengalami pelarian panas dan kerusakan sel. Dan terakhir, pengosongan yang dalam dapat menyebabkan hubungan pendek baterai lithium. Sekarang kita masuk kepada sistem energi matahari atau sel surya. Energi matahari adalah sumber energi terbentuk yang paling bersih dan tersedia. Teknologi modern dapat memanfaatkan energi ini untuk berbagai keperluan, termasuk menghasilkan listrik, menyediakan cahaya dan air pemanas untuk aplikasi domestik, komersial, dan industri. Energi matahari juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik kita melalui sel surya fotovoltaik.
Radiasi matahari akan dikonversi menjadi listrik DC secara langsung. Listrik ini dapat digunakan seperti apa adanya atau dapat disimpan di dalam baterai. Sel surya fotovoltaik atau SPV. Fotovoltaik surya atau sel surya adalah perangkat yang mengubah cahaya menjadi arus listrik menggunakan efek fotovoltaik atau fotolistrik. Surya fotovoltaik digunakan dalam banyak aplikasi seperti sinyal kereta api, penerangan jalan, penerangan domestik, dan menyalakan sistem telekomunikasi jarak jauh. Ini memiliki tipe P dari lapisan silikon yang ditempatkan dalam kontak dengan lapisan silikon tipe N dan difusi elektron terjadi dari bahan tipe N ke bahan tipe P. Dalam bahan tipe P ada holes untuk menerima elektron. Material tipe N kaya akan elektron. Jadi oleh pengaruh energi matahari, elektron bergerak dari material P tipe N dan di persimpangan Pn digabungkan dengan holes. Ini adalah bagaimana cara sel surya PV bekerja. Proses mengubah cahaya menjadi listrik disebut efek sel surya fotovoltaik. Berbagai panel surya mengubah energi matahari menjadi listrik DC. Listrik DC kemudian memasuki inverter. Inverter mengubah listrik DC menjadi listrik AC 120 volt yang dibutuhkan oleh peralatan rumah tangga. Panel surya. Panel surya adalah kumpulan sel surya. Panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya menggunakan bahan ohmik untuk interkoneksi serta terminal eksternal. Jadi, elektron yang dibuat dalam bahan tipe N melewati elektroda ke kawat yang terhubung ke baterai. Output dari panel surya adalah kekuatannya yang diukur dalam satuan watt atau kilowatt. Panel surya dengan peringkat keluaran yang berbeda tersedia seperti 5 watt, 10 watt, 20 watt, 100 watt, dan lain-lain. Kinerja panel surya tergantung pada sejumlah faktor seperti iklim, kondisi langit, orientasi panel, intensitas dan durasi sinyal matahari, dan koneksi kabelnya. Jika sinar matahari normal, panel 12 volt 15 watt memberi arus sekitar 1 ampere. Jika dirawat dengan baik, panel surya akan bertahan sekitar 25 tahun. Dari rangkaian berikut ini kita menggunakan panel surya sebagai sumber arus yang digunakan untuk mengisi baterai D1 melalui D10. Sementara baterai terisi penuh, Q1 berjalan dari keluaran komparator. Ini menghasilkan Q2 untuk berjalan dan mengalihkan tenaga surya melalui D11 dan Q2 sehingga baterai tidak terisi penuh. Saat baterai terisi penuh, tegangan pada titik katoda D10 naik. Silakan diperhatikan gambarnya. Arus dari panel surya dilewati melalui D11 dan drain dan sumber MOSFET. Sementara beban digunakan oleh operasi sekitar Q2 biasanya memberikan jalur ke negatif sedangkan positif terhubung ke DC melalui saklar jika terjadi beban berlebih. Pengoperasian yang benar dari beban dalam kondisi normal ditunjukkan dengan saat MOSFET Q2 berjalan. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita tentang baterai dan sel surya. Untuk materi berikutnya masih pada judul yang sama, yaitu tentang aki dan genset, akan kita pelajari pada video berikutnya.